Film dimulai dengan seorang perempuan yang diikuti oleh pria misterius sebelum akhirnya dia ditangkap dan dibunuh dengan sangat tragis. Keesokan harinya, jasad perempuan itu ditemukan oleh polisi dengan kondisi tubuh penuh luka dan tangan yang terikat. Di sisi lain, ada seorang pria yang mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang pada pria tunanetra bernama Kim Hyun Woo. Pria itu bahkan sampai menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh dengan cara menikam korbannya berkali-kali. Melihat reaksi Hyun Woo yang tampak parno setelah mendengar perkataannya, pria itu kemudian bilang kalau dia hanyalah seorang penulis yang sedang menulis novel terbarunya. Dan apa yang baru saja dia katakan itu hanyalah sebagian dari cerita novel yang sedang dia tulis sebelum akhirnya pria itu pergi meninggalkan Hyun Woo. Hyun Woo sendiri adalah seorang pria buta yang menjalani aktivitas sehari-harinya dengan bernyanyi di sebuah pusat perbelanjaan. Penampilannya saat bernyanyi ternyata menarik minat banyak penonton karena bukan hanya suaranya saja yang merdu, tetapi juga parasnya yang membuat dia mendapatkan banyak penggemar wanita, terutama dari kalangan siswi sekolah menengah atas. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Mirim. Hari itu dia kembali datang menemui Hyun Woo dan memberikannya hadiah sederhana. Sebelum Mirim kembali pergi, salah seorang pria yang bekerja di sana menanyakan soal bekas luka yang ada di wajah Mirim. Mirim mengatakan jika luka itu dia dapatkan karena terjatuh, tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Mirim sebenarnya sering disiksa oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang pemabuk. Malam itu, setelah Mirim kembali mendapatkan siksaan dari ayahnya, dia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Di tempat lain pembunuhan kembali terjadi. Ada seorang pemulung dibunuh oleh orang misterius, kemudian jasadnya ditemukan oleh polisi dengan kondisi yang sama persis seperti pada kasus pembunuhan sebelumnya. Oh Duk-gu yang merupakan seorang detektif polisi menduga kuat kalau pelaku pembunuhan itu adalah orang yang sama. Namun mereka sedikit mengalami kesulitan untuk menemukan dan menangkap si pelaku karena kurangnya bukti. Hingga kemudian Duk-gu menemukan hal yang menghubungkan kedua korban dan membawanya ke pusat perbelanjaan, tempat di mana Hyun Woo sering bernyanyi. Karena ternyata menurut kesaksian Hyun Woo, kedua korban pembunuhan itu sering datang menemuinya dan bercerita tentang masalah hidup yang dialami mereka. Namun tak banyak informasi yang berhasil Duk-gu dapatkan, sehingga dia dan rekan detektifnya kemudian memutuskan untuk pergi setelah memberikan kartu namanya kepada Hyun Woo. Kejadian pembunuhan seperti ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 bulan terakhir, namun kasusnya selalu saja ditutup karena minimnya bukti yang didapatkan polisi. Melihat bagaimana si pembunuh selalu menggunakan metode yang sama dalam melakukan aksinya, Duk-gu sangat yakin kalau si pembunuh berantai ini adalah seorang psikopat. Tak lama dari itu, ada telepon masuk yang memberikan informasi bahwa si penelpon mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun setelah Duk-gu menanyakan identitas si penelpon dan menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan, teleponnya langsung ditutup begitu saja. Duk-gu yang ditemani oleh Min Wook rekan detektifnya kemudian menyelidiki telepon umum yang digunakan oleh si penelpon. Dari sana mereka mengetahui bahwa orang yang menelpon itu ternyata adalah Hyun Woo. Hal ini pun membuat detektif Oh bertanya-tanya, apakah Hyun Woo benar tidak bisa melihat? Atau selama ini dia hanya berpura-pura tidak bisa melihat? Duk-gu pun menemui Hyun Woo untuk memastikan hal itu, namun Hyun Woo menyangkalnya dan menunjukkan kartu penyandang disabilitasnya yang membuktikan jika dia memang benar seorang tunanetra. Setelah itu, Hyun Woo yang sedang beristirahat kembali didatangi oleh pria yang sebelumnya mengaku sebagai seorang penulis. Pria yang diketahui bernama Chong Soo itu, kali ini dia berkata mengenai pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Dia menganggap hal itu lucu karena apa yang sedang dia tulis untuk novelnya seperti terjadi di kehidupan nyata. Chong Soo bahkan meminta pendapat Hyun Woo tentang pembunuhan seperti apa lagi yang harus dia tulis dalam cerita novelnya agar terlihat lebih menarik. Ketika perhatiannya terfokus pada seorang wanita, Hyun Woo secara diam-diam memotret wajahnya menggunakan ponsel. Saat Hyun Woo kembali ke rumahnya, terungkap fakta bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang tunanetra. Dia tidak buta, hanya berpura-pura seperti itu untuk sebuah alasan.
Di masa lalu, Hyunwoo memiliki saudara kembar bernama Hyunsoo yang tidak bisa melihat. Karena kebutaannya itu, Hyunsoo sering mengalami perundungan dari anak-anak lainnya, dan Hyunwoo yang merasa kesal melihat saudaranya selalu diperlakukan seperti itu, kemudian memutuskan untuk bertukar peran agar Hyunsoo tidak lagi dirundung. Rencananya memang berjalan lancar, namun sayangnya kejadian nahas harus Hyunsoo alami ketika Hyunwoo sedang tidak bersama dirinya, di mana dia terjatuh dari atas ketinggian dan membuatnya koma. Karena hal itulah Hyunwoo memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang buta karena dia merasa tidak pantas untuk menjalani kehidupan normal yang bahagia. Bahkan ketika Mirim yang selalu berusaha membuat Hyunwoo menyukainya, dia sebisa mungkin tidak terbawa perasaan terlalu dalam, mengingat sampai sekarang saudara kembarnya itu masih terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit karena dirinya. Di sisi lain, ketika Mirim sedang berjalan menuju ke tempat dia bekerja paruh waktu, seorang pria misterius tiba-tiba mengejarnya. Mirim dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghindari orang itu, hingga kemudian dia terjatuh di depan toko tempat dia bekerja dan orang itu pun berhenti mengejarnya. 죄송합니다. 무슨 일이야? 죄송합니다. Keesokan harinya Mirim menceritakan hal tersebut kepada Hyunwoo, yang seketika teringat kepada Chongsu setelah Mirim memberitahu ciri-ciri orang yang mengejar dirinya. Sementara itu, di kantor polisi, Dukgu mendapatkan kiriman paketan Panama yang ternyata itu adalah foto Chongsu lengkap dengan tulisan kalau dia adalah pelaku dari pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Lalu di malam harinya, ketika Mirim sedang berjalan kaki sendirian, dia lagi-lagi dikejar oleh sosok pria misterius yang mengejar dirinya kemarin malam. Di tengah usahanya untuk menghindari kejaran orang itu, dia mencoba untuk menelpon Hyunwoo, tetapi tidak ada jawaban. Nahasnya tindakannya itu justru membuat dia tertangkap dan tidak sadarkan diri. Mirim terbangun pada keesokan harinya di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh foto-foto korban pembunuhan sebelumnya. Melihat di antara foto-foto itu ada foto dirinya yang sedang disiksa oleh ayahnya, Mirim yakin kalau dia akan menjadi korban selanjutnya. Sementara itu, di pusat perbelanjaan, Hyunwoo menyadari jika hari itu Mirim tidak datang seperti biasa untuk mengunjunginya. Mengingat jika sebelumnya Mirim bercerita tentang orang misterius yang mengejar dirinya, Hyunwoo pun mencoba untuk mencarinya karena merasa khawatir. Namun di tengah pencariannya itu, Hyunwoo yang menemukan gantungan HP milik Mirim membuatnya berpikir jika sekarang Mirim sedang berada dalam bahaya. Hyunwoo langsung menghubungi polisi, mengatakan jika Mirim telah diculik oleh orang yang kemungkinan besar adalah Chongsu. Hyunwoo juga memberitahu jika dialah yang sebelumnya mengirimkan foto Chongsu kepada polisi dan meminta mereka menyusul dirinya yang sedang menuju ke rumah Chongsu. Sesampainya Hyunwoo di sana, dia menemukan Chongsu yang sedang memegang sebuah kapak di tangannya yang dipenuhi dengan darah. Hyunwoo pun langsung menghajar Chongsu, menanyakan di mana Mirim saat ini. Tetapi dengan ketawanya yang menyebalkan, Chongsu berkata seolah-olah jika Mirim sudah tak ada. Hyunwoo sempat tidak percaya jika apa yang dikatakan Chongsu itu benar. Untuk memastikannya, dia memeriksa kantung plastik hitam besar yang dipenuhi dengan darah, namun ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tak lama kemudian polisi pun tiba. Hyunwoo dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dengan kepura-puraannya menjadi seorang tunanetra. Lalu setelah itu, Dukgu melakukan penggeledahan di tempat tinggal Chongsu, di mana dia menemukan beberapa foto dari korban pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Sementara Minwook yang sedang melihat-lihat tempat itu, dia tiba-tiba diserang oleh seorang pria berbaju hitam hingga tidak sadarkan diri. Dukgu yang melihat kejadian itu pun langsung mengejarnya, namun sosok pria berbaju hitam itu berhasil meloloskan diri dari kejarannya. Keesokan harinya, Hyunwoo pun menjelaskan apa yang menjadi alasan baginya untuk berpura-pura buta. Setelah menjelaskan semuanya, Chongsu dengan mengejutkan tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Hyunwoo yang dikuasai oleh emosi sempat memukuli Chongsu dan kembali menanyakan keberadaan Mirim. Sebelum akhirnya dia kembali dibebaskan, tetapi Hyunwoo yang masih belum mengetahui keberadaan Mirim hingga saat ini kemudian pulang ke rumahnya dengan kekhawatiran yang terus menyelimuti dirinya. Dia kembali memikirkan apa yang sebelumnya Chongsu katakan, kemudian menyadari kalau Chongsu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Karena jika Chongsu adalah pelakunya,
Seharusnya dia juga memasukkan kasus pembunuhan sebelumnya ke dalam cerita novelnya yang hanya menceritakan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Korbannya juga adalah orang yang Hyun-woo kenal. Itu membuatnya berpikir jika pelaku yang sebenarnya mungkin adalah orang yang juga sangat dia kenal. Sementara itu, Mirim yang kini dihadapkan dengan sosok pembunuh berantai sebenarnya memohon agar si pembunuh itu tidak membunuhnya. Namun pria yang diketahui bernama Yongmin itu, yang Mirim kenal sebagai tukang bersih-bersih di pusat perbelanjaan, berkata jika dia hanya ingin menyelamatkannya dari penderitaan. Yongmin bahkan menganalogikan dirinya sebagai sang penyelamat. Menurut dia, para korban yang sudah dihabisinya itu bukanlah dibunuh, melainkan diselamatkan dari hidup mereka yang menyedihkan. Di kantor polisi, Dukun diberitahu oleh Min-wook yang menjadi sasaran penyerangan Yongmin tadi malam kalau Chong-soo bukan pelaku sebenarnya. Pihak kepolisian juga akhirnya mengetahui pelaku sebenarnya dari Chong-soo yang awalnya berbohong jika dia adalah pelakunya karena dia terlalu takut oleh Yongmin yang mungkin akan menghabisinya. Di malam yang sama, Hyun-woo yang kembali mencari keberadaan Mirim kemudian menemukan sebuah gelang di depan salah satu rumah yang seingatnya gelang itu pernah Mirim pakai. Dia pun langsung memasuki rumah itu di mana dia yakin kalau Mirim ada di sana. Dugaannya memang tidak meleset, Mirim ada di sana. Ketika Hyun-woo mencoba menyelamatkan Mirim yang sudah dalam kondisi terikat, Yongmin langsung menyerang dan memukulinya habis-habisan. Mirim tidak tinggal diam, dia juga coba melawan sebisa mungkin, namun sialnya dia kemudian terlempar keluar dari jendela. Mirim mungkin tidak akan selamat jika bukan karena berpegangan pada rantai yang mengikat dirinya, yang juga secara tidak sengaja membuat Yongmin tercekik dan meninggal karena kehabisan nafas. Setelahnya polisi datang untuk mengamankan TKP, diikuti oleh Hyun-woo dan Mirim yang berjalan meninggalkan tempat kejadian dengan saling berpegangan tangan, menunjukkan kalau Hyun-woo sekarang mulai bisa menerima kehidupan normalnya.